Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3331. Di peron, sosok Stephen Lin terus berkedip seolah sedang berteleportasi. Saat ini, Inoka yang kekuatan fisiknya hampir habis, hanya bisa secara pasif mengambil posisi bertahan. Beberapa menit kemudian, tubuh Stephen Lin melintasi tubuh Inoka. Bagaimana? Mungkin. Petik 2. Dengan suara Inoka yang tidak bisa dipercaya, Inoka berlutut di tanah dan jatuh ke belakang di tanah. Stephen Lin berdiri di samping Inoka, tanpa ekspresi. Mengisi kemajuan, 95%. Suara si idiot muncul di benak Stephen Lin. Benar-benar kuat. Stephen Lin menghela nafas dengan tulus, dan beberapa menit singkat serangan Inoka padanya benar-benar meningkatkan energinya hampir 5 poin. Kekuatan serangan Inoka ini telah lama jauh melampaui Bogut. Jika Anda menempatkan orang ini dengan Bogut, maka Bogut mungkin hanya bisa bertahan 1 atau 2 putaran, bukan? Kekuatan fisik dari organisme ini dan kekuatannya sendiri telah mencapai level Titan seluruh tubuh, kata si idiot. Jadi sekarang aku bisa mengalahkan seluruh tubuh Titan? Tanya Stephen Lin. Di bawah tubuh pamungkas, kamu tidak terkalahkan, kata si idiot. Stephen Lin menunjukkan senyum puas. Meskipun tubuhnya adalah tubuh Titan tubuh pamungkas, kekuatannya masih kurang, dan kemajuan pengisiannya belum penuh. Saya tidak menyangka bahwa diri seperti itu sebenarnya adalah salah satu tubuh pamungkas. Di bawah keberadaan yang tak terkalahkan, jika ada kesempatan untuk pergi ke Titan Star, itu pasti akan menjadi kekuatan yang besar. Tepat ketika Stephen Lin berpikir untuk berpura-pura agresif, patung batu terakhir terbuka. Melihat patung batu itu retak, saraf Stephen Lin menegang. Meskipun keempat patung batu ini bukan karakter dalam perjalanan ke barat, Stephen Lin sudah mengerti bahwa Wang Xiaour menempatkan makhluk-makhluk ini di sini, benar-benar sesuai dengan karakter dalam perjalanan ke barat, dan terlihat jelas bahwa kekuatan makhluk-makhluk ini konstan. Secara bertahap, yang terlemah adalah Aoyu, kemudian Sahe yang memiliki kemampuan menua, dan kemudian Inoka yang tak terkalahkan, dan sekarang monyet ini harus menjadi yang terkuat di antara 4 patung batu. Menabrak. Batu pecah di mana-mana. Ini berbeda dengan penampilan 3 orang sebelumnya. 3 orang sebelumnya semua patung batunya retak lalu keluar dari patung batu tersebut, namun patung batu monyet itu kini hancur setelah retak. Di tengah tumpukan puing, seekor monyet duduk di tanah. Monyet itu tidak mengenakan pakaian apapun, hanya selapis bulu emas yang tebal. Setelah monyet itu muncul, dia tidak berbicara dengan Stephen Lin, dia duduk di tanah, menatap ke arah tertentu. Stephen Lin melihat ke kejauhan ke arah yang dilihat monyet itu, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Stephen Lin menatap monyet itu dengan curiga. Apakah monyet ini masih terjaga karena terjebak? Hei, Sage hebat. Stephen Lin memanggil. Monyet itu mengabaikan Stephen Lin, tetapi terus melihat ke arah tertentu, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Monyet, Stephen Lin memanggil lagi. Monyet itu masih mengabaikan Stephen Lin dan melihat ke arah tertentu. Stephen Lin hanya berjalan mendekati monyet itu. Mata monyet itu masih melihat ke depan. Abadi, tanya Stephen Lin. Petik 2 titik. Petik 2. Monster. Stephen Lin bertanya lagi. Petik 2 titik. Petik 2. Terima kasih. Stephen Lin mengangkat bahu, lalu hanya duduk di tanah dan menatap monyet itu. Monyet itu melihat ke depan, matanya tidak fokus, dan matanya sedikit kendur, seolah sedang mengingat sesuatu. Stephen Lin mengerutkan kening, dan tiba-tiba melompat ke depan, datang ke depan monyet, lalu meninju wajah monyet itu dengan keras. Bersenandung, tinju Stephen Lin bergesekan dengan udara dan mengeluarkan suara tumpul tinju ini sangat kuat pada pandangan pertama. Namun, tinju yang begitu kuat berhenti ketika hendak mengenai monyet itu.
Bukan karena monyet itu menggunakan gerakan apapun, tetapi karena Stephen Lin menghentikan tinjunya. Dia jelas merasa bahwa monyet di depannya tidak memiliki semangat juang sama sekali. Menghadapi seekor monyet yang telah kehilangan keinginannya untuk bertarung, Stephen Lin tidak punya alasan untuk mengalahkannya, meskipun dia mungkin hanya seorang NPC yang menyelesaikan levelnya. Stephen Lin berdiri dan berkeliaran di sekitar platform tinggi beberapa kali, ingin melihat apakah ada tempat baginya untuk pergi ke lantai 3 menara langit. Namun sayangnya, tidak ada jalan masuk ke lantai 3 kecuali beberapa mayat di platform tinggi. Stephen Lin langsung terbang ke udara, ingin melihat apakah pintu masuknya ada di udara. Dan tidak lama setelah Stephen Lin terbang, Stephen Lin ngeri menemukan bahwa dia telah tinggal di tempat. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Pada saat ini, jaraknya sekitar 10 meter dari puncak platform tinggi. Tidak peduli bagaimana dia terbang, dia selalu berada pada posisi 10 meter dari platform tinggi. Dalam keputusasaan, Stephen Lin tidak punya pilihan selain kembali ke platform tinggi. Dia memandang monyet di depannya dan berkata, "Jika aku tidak mengalahkanmu, aku tidak bisa pergi ke lantai 3, jadi aku harus mengalahkanmu. Jika kamu tidak ingin mati, bertarunglah denganku." Monyet itu masih tidak berbicara. Masih menyimpan ingatan. Stephen Lin sedikit kesal. Secara alami, tidak mungkin dia menghabiskan begitu banyak waktu dengan monyet di sini. Saat ini, dia pergi ke lantai 3. Jika dia ingin melihat Wang Xiaor, dia hanya bisa mengalahkan monyet itu di depan dia. Memikirkan hal ini, Stephen Lin mengertakkan gigi dan langsung membunuh monyet itu. Bab 3332. Pukulan lain. Stephen Lin tidak berniat menahan diri kali ini, dan langsung meninju wajah monyet itu. Dengan keras, monyet itu dikirim terbang oleh Stephen Lin setelah berguling beberapa kali di tanah. Monyet itu duduk di tanah lagi dan menatap ke arah tertentu dengan linglung. "Brengsek, apakah kamu benar-benar tidak akan melawan?" Stephen Lin menggertakkan giginya dan terus berlari menuju monyet itu, lalu terus membombardir monyet itu dengan tinjunya. Monyet itu tidak melakukan gerakan defensif, dan membiarkan serangan Stephen Lin menimpanya, seperti Inoka mengalahkan Stephen Lin sebelumnya. Pada saat ini, kekuatan serangan Stephen Lin, yang terisi 95%, telah mencapai tingkat yang mengerikan. Meskipun ia telah mengurangi tenaganya karena monyet tidak memiliki pertahanan, kematiannya masih menakutkan. Namun demikian, setiap kali monyet itu dipukul olehnya, monyet itu hanya duduk di tanah dan menatap ke satu arah. Seolah-olah serangannya menggelitik monyet. Setelah terus menyerang seperti ini selama lebih dari 10 menit, Stephen Lin harus menghentikan tangannya. Dia memandang monyet di depannya dengan ngeri, dan tidak bisa lagi menggambarkan suasana hatinya dengan kata-kata. Monyet di depannya tidak berubah sama sekali. Dia masih duduk di tanah seperti ketika dia pertama kali muncul, dan kemudian melihat ke arah tertentu dengan linglung. Tidak peduli berapa banyak seranganku yang menimpanya, itu tidak bisa menyebabkan sedikit pun kerusakan padanya. Bagaimana mungkin ada monyet aneh di dunia ini? Pertahanan ini mungkin sudah melampaui tubuh pamungkas para titan, kan? Pindai monyet ini aneh. Stephen Lin memerintahkan si idiot. Memindai. Tidak bisa memindai, kata si idiot. Tidak dapat memindai. Apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya dengan heran. Kehidupan ini bukan milik bentuk kehidupan apapun yang tercatat di database saya, kata si idiot. Bukankah dia makhluk hidup? Stephen Lin berkata dengan heran. Itu makhluk, kata si idiot. Lalu mengapa tidak ada catatan di database Anda? Stephen Lin bertanya. Para titan hanya milik peradaban menengah, tetapi Wang Xiaor, yang menciptakan tempat ini, milik peradaban tinggi. Sangat normal jika bentuk kehidupan di dalamnya tidak tercatat di database saya, kata si idiot. Lalu bagaimana aku menghadapi orang ini? Stephen Lin bertanya. Tidak diketahui. Petik 2. Sepertinya aku tidak bisa mengandalkanmu.
Stephen Lin menghela nafas, lalu berjalan di depan monyet itu. Dia membungkuk dan mencubit wajah monyet dengan tangannya. Wajah monyet itu sedikit berkerut, dan tidak ada bedanya dengan monyet biasa. "Ada apa denganmu? Kenapa kamu seperti batu?" kata Stephen Lin dengan cemberut. Tepat ketika Stephen Lin selesai berbicara, monyet itu tiba-tiba berbicara. "Dahulu kala, ada perasaan tulus di depan saya, tetapi saya tidak menghargainya. Saya tidak menyesalinya, sampai saya kehilangannya." Petik 2. Jika guru dapat memberi saya kesempatan lagi untuk memulai kembali, aku pasti akan berterima kasih atas perasaan itu. Gadis itu mengucapkan 3 kata. "Aku mencintaimu. Jika aku harus menambahkan batas waktu untuk cinta ini, kuharap itu akan menjadi triliunan tahun." Monyet itu berkata dengan penuh kasih sayang. "Brengsek." Stephen Lin menatap monyet di depannya dengan heran dan berkata, "Kamu akhirnya berbicara." Monyet itu memandang Stephen Lin. Matanya sekarang memiliki fokus, dan tidak lagi terganggu seperti sebelumnya. "Tampaknya baru saja ada nyamuk yang terbang di sekitar saya, dan sepertinya telah menyengat saya." "Apakah Anda melihatnya?" tanya monyet. "Nyamuk." Wajah Stephen Lin menjadi gelap. Jelas, monyet itu menganggap dirinya sebagai nyamuk, dan serangan penuhnya pada monyet tadi tampaknya monyet itu disengat nyamuk. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin dipandang rendah selama bertahun-tahun. Dia berkata dengan marah, "Nyamuk sialan macam apa, aku baru saja memukulmu." "Oh." Monyet itu tiba-tiba menyadari, lalu berkata, "Kemudian Anda melanjutkan." Petik 2. Apakah Anda memiliki kesadaran untuk menjadi NC? Apakah Anda tahu bahwa Anda ditempatkan di sini oleh Wang Xiaur untuk bertarung dengan saya? Bagaimana mungkin Anda tidak melawan? Stephen Lin berkata dengan marah. "Mengapa saya harus melawan? Jika saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersama orang yang saya cintai, maka saya mungkin juga mati. Betapa bahagianya hidup, dan apakah ketakutan itu kematian?" Monyet itu menggelengkan kepalanya. "Kamu ingin mati?" Stephen Lin bertanya. "Jika kematian bisa membuatku bertemu Zixia lagi, maka aku lebih baik mati," kata monyet. "Zixia, apakah itu kekasihmu?" Stephen Lin bertanya. "Zixia adalah sumbu lilin di depan kursi Sang Buddha, dan dia adalah takdirku," kata monyet itu. "Lalu mengapa kamu tidak menemuinya?" Stephen Lin bertanya. Mendengar pertanyaan Stephen Lin, wajah monyet itu menunjukkan kesedihan. "Kenapa aku tidak ingin menemukannya, tetapi dia telah jatuh ke dalam reinkarnasi, dan aku hanya bisa bertemu dengannya setelah aku mati, tetapi kematian adalah hal yang paling sulit di dunia ini," kata monyet melankolis. "Kata-katamu sedikit Versailles, bukankah mudah untuk ingin mati?" kata Stephen Lin. "Benarkah? Jika kamu bisa membiarkanku mati, maka aku akan berterima kasih," kata monyet itu dengan serius. "Terserah kamu," Stephen Lin berkata, membuang pisau tulangnya, lalu menusuk mata monyet itu. Bab 3333. Bang! Pisau kerangka yang tajam menusuk bola mata monyet. Monyet itu tidak bereaksi, seperti menghindar, seperti berteriak, dia bahkan tidak berkedip, hanya menatap lurus ke depan, membiarkan pisau kerangka itu menusuk bola matanya. Setelah itu, adegan yang mengejutkan Stephen Lin muncul. Pisau kerangka itu menusuk bola mata monyet, tetapi tidak ada kemajuan, seolah-olah ditusuk di atas pelat baja. Stephen Lin menjadi pucat karena ketakutan, ketajaman pisau kerangka ini sangat menakutkan, bahkan jika ditusuk dengan baja, itu akan menembusnya. Tetapi saat ini dia telah menembus organ tubuh manusia yang paling rapuh tetapi tidak ada kinerja. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa kekuatan bola mata monyet benar-benar luar biasa. Stephen Lin menarik belatinya dengan tidak percaya, lalu menusuk leher monyet itu. Bang! Terdengar suara garing lainnya, dan belati Stephen Lin menyentuh kulit monyet tanpa membuat kemajuan apapun. Bagaimana bisa? Stephen Lin tidak percaya, dan kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk tubuh monyet dengan belati,
tetapi hasilnya sama seperti sebelumnya, belati tidak dapat meninggalkan bekas di tubuh monyet. Stephen Lin benar-benar bingung. Dengan kondisinya saat ini yang terisi 95%, ditambah belati yang tajam, jika dia bertemu Bogut, diperkirakan dia akan ditusuk sampai mati dalam 3 atau 2 pukulan. Tetapi ketika menghadapi monyet ini, tapi itu bahkan tidak bisa melukainya, lawan. Seberapa menakjubkan pertahanan monyet ini. Saya khawatir kekuatan pertahanan ini akan melampaui dia, bukan? Tapi tubuhnya adalah tubuh ras Titan pamungkas, bagaimana mungkin kekuatan fisik monyet melampaui miliknya? Kamu terlihat sia-sia, sangat mirip dengan caraku memegang tangan Zixia untuk mencegahnya pergi, hei. Houzi menghela nafas, dan menatap Stephen Lin dengan sedikit kasihan. Stephen Lin ragu-ragu sejenak, menyingkirkan pisau tulangnya, lalu duduk di depan monyet itu. Mengapa tubuhmu begitu keras? Secara umum, bola mata tidak bisa dilatih, tapi aku bahkan tidak bisa menembus matamu. Apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika setiap air mata adalah latihan untuk mata, mataku telah menerima ratusan juta latihan. Kata monyet. Ini. Stephen Lin bingung dengan kasih sayang monyet dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Berbicara secara logis, menghadapi monyet yang begitu penyayang, bahkan jika dia tidak merasakan hal yang sama, setidaknya dia harus menghiburnya, tetapi dia ada di sini untuk menembus level, dan dia harus membunuh monyet untuk menembus level. Jadi mengapa tidak menghiburnya? Namun, Stephen Lin tidak dapat lagi menyerang monyet tersebut saat ini, karena dia menemukan bahwa serangannya tidak dapat mencapai efek apapun, dan kekuatan fisik monyet tersebut telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Stephen Lin menatap langsung ke monyet dan bertanya, bagaimana saya bisa membunuhmu? Saya juga sudah lama memikirkan pertanyaan ini. Saya telah memasuki bintang panas, dan saya juga mencoba melompat ke gua es selama ribuan tahun. Tetapi mereka semua gagal bunuh diri. Guru melihat bahwa saya mencoba mati berulang kali, jadi dia mengurung saya di sini, berharap bertemu seseorang yang ditakdirkan untuk membantu saya keluar dari lautan penderitaan. Sekarang sepertinya kamu bukan orang yang ditakdirkan untukku. Monyet tampak sedih, kata Stephen Lin. Tuanmu memenjarakanmu di sini. Tuanmu adalah Wang Xiaor. Stephen Lin bertanya dengan kaget. Nama guru adalah tabu di miliaran alam semesta, Anda tidak memenuhi syarat untuk menyebutkannya. Monyet itu menggelengkan kepalanya. Wang Xiaor menempatkanmu di sini, apakah kamu tidak tahu bahwa orang yang lewat harus membunuhmu untuk masuk ke lantai 3? Kamu adalah muridnya, kata Stephen Lin. Saya ingin mati dengan sepenuh hati. Jika saya dapat bertemu seseorang yang dapat membunuh saya, itu akan melegakan saya. Guru telah memikirkan hal ini, kata monyet. Lalu mengapa tuanmu tidak membunuhmu sendiri? Stephen Lin bertanya. Aku muridnya, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Monyet itu menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu tidak meminta orang lain untuk membunuhmu? Misalnya, teman tuanmu atau semacamnya, kata Stephen Lin. Tuan tidak punya teman, kata monyet. Ini. Stephen Lin sekali lagi tidak dapat berkata-kata oleh monyet ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa monyet ini dapat memiliki identitas yang begitu kuat. Dia ternyata adalah murid Wang Xiaor, yang bahkan lebih mengesankan daripada orang lain di menara dari Cakrawala, mendorong terlalu banyak. Kamu kembali. Bahkan aku tidak bisa membunuhku, apalagi kamu, manusia kecil. Aku ditakdirkan untuk dipenjara di sini selamanya, dan aku tidak akan pernah bebas. Ini, mungkin itu hukuman terbesar bagiku, lagi pula aku jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya tidak kucintai, kata monyet. Melihat monyet di depannya, Stephen Lin terdiam sesaat dan kemudian berkata, bisakah kamu menceritakan kisahmu? Apakah? Bab 3334. Kamu ingin mendengar ceritaku? Monyet itu memandang Stephen Lin dengan curiga. Sejujurnya, pengalaman hubungan saya sendiri tidak mulus,
jadi saya ingin mendengar cerita Anda dan melihat apakah kita memiliki kesamaan, kata Stephen Lin. Yah, karena kamu ingin mendengarnya, aku tidak keberatan memberitahumu. Monyet itu memandang Stephen Lin dan menceritakan kisah antara dia dan Zixia sedikit demi sedikit. Faktanya, ceritanya sama sekali bukan novel. Zixia dan dia tidak berada di kamp yang sama, tetapi keduanya jatuh cinta secara tidak sengaja. Orang-orang di pihak Zixia mengetahui hal ini, jadi mereka mengirim orang untuk mengejarnya dan Zixia. Saat itu, Wang Xiaohe sedang bepergian ke luar negeri, jadi dia tidak peduli dengan masalah ini. Pada akhirnya, dia dan Zixia dikepung. Zixia memilih untuk mengorbankan dirinya untuk membantunya melarikan diri, jadi dia terpisah dari Zixia selamanya. Ini cerita lain tentang Dong Yong dan 7 peri. Stephen Lin menghela nafas pelan, lalu bertanya, kalau begitu kamu tidak membalas dendam. Jika itu aku pasti akan membalas dendam. Petik 2. Zi, betapa hebatnya Tuan Xia. Monyet itu bertanya, aku tidak tahu, aku sangat asing dengan duniamu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Tuan Zixia adalah biksu paling kuat di wilayah Buddha, dan wilayah Buddha adalah peradaban teratas di alam semesta ini, kata monyet. Peradaban teratas. Stephen Lin dikejutkan oleh 4 kata ini. Anda harus tahu bahwa dalam catatan para Titan, peradaban dibagi menjadi 4 tingkat. Tingkat terendah adalah peradaban inferior, dan kemudian ada peradaban dasar, menengah, dan lanjutan. Itu sedikit mengejutkan baginya bahwa peradaban tingkat atas lainnya telah muncul. Bukankah peradaban maju beradab? Stephen Lin bertanya. Tampaknya Anda hanyalah manusia kecil di dunia kecil. Alam semesta ini mengandung misteri yang tak terbatas. Ada banyak peradaban di alam semesta sebanyak kerikil di lautan yang mencapai langit, dan peradaban maju hanyalah kerikil yang lebih besar dan melompat keluar dari sungai kosmik ini, cukup untuk melihat sisi alam semesta ini dari sudut pandang pengamat, adalah peradaban teratas. Mereka cukup untuk mengaduk seluruh sungai kosmik dengan kekuatan mereka sendiri, dan mereka bahkan dapat membangun bendungan untuk memblokir sungai kosmik. Itu di luar imajinasi makhluk sepertimu, kata monyet. Ada peradaban seperti itu. Merinding Stephen Lin muncul karena syok. Ini juga pertama kalinya aku mendengar tentang peradaban teratas. Dalam catatan para Titan, peradaban maju sudah tertinggi, kata si idiot. Seolah-olah gajah adalah makhluk di puncak piramida di mata semut, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada makhluk seperti paus di lautan luas, kata Stephen Lin. Ya, analogimu sangat tepat, kata monyet. Bisakah kamu mendengar pikiranku? Stephen Lin menatap monyet itu dengan kaget dan bertanya. Melihat segala arah dan mendengar segala arah adalah kemampuanku. Aku bisa mendengar semua suara di dunia ini, termasuk suara hatiku. Kerangka di tubuhmu itu adalah hal yang baik, kata monyet. Ini. Stephen Lin terdiam lagi di depan monyet ini, dia merasakan ketidakberartiannya sendiri untuk pertama kalinya. Saat ini, dia dapat yakin bahwa dia tidak akan dapat membunuh monyet ini, karena tingkat kehidupan pihak lain jauh lebih tinggi darinya. Hei, sangat menyedihkan bagimu untuk mengatakan itu. Kekuatan lawan sangat kuat, aku khawatir bahkan tuanmu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Stephen Lin. Tuanku juga menentangku bersama Zixia, kata monyet. Itu pasti, bagaimanapun juga, dia adalah peradaban tingkat atas, kata Stephen Lin. Tidak. Monyet itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tuanku berkata bahwa makhluk beradab tingkat atas tidak layak menjadi muridnya. Petik 2. Hah. Stephen Lin menatap monyet itu dengan heran. Namun, meskipun guruku keberatan aku bersama Zixia, dia tetap pergi ke tanah Buddha setelah dia mendengar tentangku setelah kembali dari perjalanannya, kata Kera. Lalu, Stephen Lin bertanya, setelah hari itu, tidak akan ada lagi Buddha hidup di dunia ini, kata Kera. Ah, Stephen Lin menatap monyet dengan mata terbelalak kaget dan bertanya, tuanmu membunuh Tuan Zixia. Petik 2. Tidak. Monyet itu menggelengkan kepalanya.
Lalu apa maksudmu tidak ada Buddha hidup di dunia ini? Stephen Lin bertanya. Tuanku menghancurkan alam Buddha, kata Kera. Petik 2 titik. Stephen Lin menatap kosong ke monyet di depannya, seluruh kepalanya mati. Sebelumnya, baik dia maupun si idiot berpikir bahwa Wang Xiaor harus menjadi orang dengan peradaban maju, karena talenta peradaban maju dapat menciptakan alam semesta lipat seperti itu. Pada saat itu, peradaban maju sudah menjadi yang teratas di seluruh alam semesta dalam kognisinya, tetapi peradaban teratas tiba-tiba muncul di monyet ini. Tepat ketika dia berpikir bahwa peradaban teratas adalah peradaban paling kuat di seluruh alam semesta, Wang Xiaor sendirian memusnahkan peradaban teratas ini. Apa itu Wang Xiaor? Stephen Lin benar-benar tidak bisa membayangkan seperti apa makhluk yang mampu menghancurkan peradaban teratas itu. Peradaban teratas bukanlah akhir dari alam semesta. Monyet itu merasakan keraguan di hati Stephen Lin, memandang Stephen Lin dan berkata dengan ringan, ada peradaban di atas peradaban teratas. Ia dapat dengan mudah menghancurkan peradaban teratas, dan bahkan mengembalikan alam semesta ke kekacauan, dan peradaban semacam ini disebut peradaban tingkat dewa. Peradaban tingkat dewa. Napas Stephen Lin langsung membeku. Dan tuanku milik peradaban tingkat dewa. Petik 2. Oke. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam untuk mengatur pernapasannya, dan kemudian bertanya, ngomong-ngomong, aku masih belum mengenalmu setelah berbicara begitu lama. Siapa namamu? Siapa namaku? Aku ingat bahwa nama belakangku sepertinya Fang, dan orang yang mengenalku memanggilku Fang Ren. Berakhir, dan untuk menghemat lebih banyak waktu untuk draft buku baru, daftar buku akan diperbarui mulai sekarang bab 3335 Fang Ren juga. Stephen Lin memandangi monyet di depannya, dan sedikit terkejut bahwa pihak lain dipanggil dengan nama seperti itu. Dia berpikir bahwa pihak lain harus memberi dirinya nama seperti Raja Kera. Tuanmu sangat baik, tidak bisakah kamu menghidupkan kembali Zixia untukmu? Stephen Lin bertanya. Tuan tidak ingin aku bersama Zixia, kata monyet bernama Fang Renye. Oh, saya lupa tentang ini. Stephen Lin tiba-tiba menyadari, dan kemudian dia menatap Fang Ren dengan mata lebar seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, dan berkata, tidak, maksudmu, tuanmu dapat membangkitkan Zixia. Jentikan jari. Fang Ren juga berkata, brengsek, maka tuanmu benar-benar menjadi dewa. Dia bahkan membangkitkan orang, kata Stephen Lin dengan penuh semangat. Tuanku memang sangat kuat. Fang Ren juga berkata, sayang sekali tidak peduli seberapa kuat tuanmu, dia tidak akan membantumu. Stephen Lin menghela nafas. Tidak ada yang pernah bisa mempengaruhi pikiran guru. Fang Ren juga berkata, untuk orang seperti tuanmu, sulit untuk memperkirakan bagaimana dia ingin mempengaruhinya. Hei, setelah mendengar ceritamu, aku pikir kamu benar-benar menyedihkan. Kamu jelas hanya ingin bersama orang yang kamu cintai, tapi kamu memiliki untuk dihentikan oleh seseorang, dia akhirnya mati. Stephen Lin menghela nafas. Fang Ren juga mengangguk, matanya penuh kemurungan dan kesedihan. Sebenarnya, aku juga agak mirip denganmu, kata Stephen Lin. Kamu dan aku. Fang Ren juga memandang Stephen Lin dengan curiga dan bertanya, apakah kekasihmu juga terbunuh? Tidak juga, tapi pengalaman antara aku dan kekasihku cukup bergelombang, kata Stephen Lin. Bisakah kamu berbicara denganku? Fang Ren juga bertanya. Tentu saja saya tidak keberatan membicarakannya jika Anda ingin mendengarkan, kata Stephen Lin. Aku mendengarkan. Fang Ren juga berkata, ketika saya berusia 8 tahun. Stephen Lin mulai menceritakan kisahnya kepada Fang Ren. Ceritanya sangat panjang, cukup panjang untuk mengisi sebuah buku, dan Stephen Lin adalah pendongeng yang baik, jadi di mulutnya, ceritanya sangat mengasyikkan. Stephen Lin mulai dari didorong ke bawah, menelan amarahnya untuk kesempatan bertahan hidup, bertemu dengan seorang pria buta, dan kemudian mulai mengumpulkan kekuatannya sendiri,
dan kemudian dia ditangkap dan diatur untuk menikahi Yao Jing, dan dia diejek oleh orang-orang di kedua sisi. Yao Jing selalu mengabdi padanya. Kisah Stephen Lin penuh dengan suka dan duka, dan setiap orang yang mendengarkannya akan ketagihan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, kisah Stephen Lin berakhir dengan dia menikahi Yao Jing dan Gu Feiyan. Kekasih akhirnya akan menikah. Fang Ren juga berkata dengan emosi. Namun, ada penyesalan, kata Stephen Lin. Ya, kamu juga merindukan beberapa wanita yang sangat mencintaimu. Fang Ren juga berkata. Mutiara Huanjun menangis. Aku benci bertemu ketika aku belum menikah. Hidup selalu penuh penyesalan dan ketidakpuasan. Namun, justru karena ketidaksempurnaan dalam hidup inilah kita tahu bagaimana menghargai saat ini, bukan? Stephen Lin tersenyum. Berkata, Mutiara Huanjun menangis, apakah kamu ingin bertemu ketika kamu belum menikah? Petik 2. Hidup selalu penuh penyesalan dan ketidakpuasan, dan justru karena ketidaksempurnaan inilah kita tahu bagaimana menghargai saat ini. Fang Ren tampaknya tertangkap oleh kata-kata Stephen Lin. Saya sangat tersentuh, bahkan saya membaca ulang kata-kata Stephen Lin dengan linglung. Ya, karena kegagalanlah kamu akan lebih gembira ketika kamu berhasil, karena kehilangan kamu akan lebih puas ketika mendapatkannya, karena kesedihan kamu akan lebih berbesar hati ketika kamu bahagia. Kehidupan manusia kita hanya beberapa dekade. Dalam dekade ini kita harus menghadapi berkali-kali hidup dan mati, dan setiap perpisahan memberitahu kita bahwa kita harus menganggap saat ini lebih serius. Ini mungkin dialami oleh Anda tidak, karena hidup Anda terlalu lama, kata Stephen Lin. Fang Ren juga memandang Stephen Lin dengan mata terbelalak, dan kata-kata Stephen Lin meledak di benaknya seperti bahan peledak, bergema terus-menerus. Tidak ada yang pernah memberitahunya kata-kata ini, dan dia sendiri tidak pernah memikirkannya. Menurutnya, hidupnya menjadi tidak lengkap karena kehilangan Zixia, dan ketidaklengkapan ini juga membuatnya kehilangan keberanian untuk hidup. Namun di mulut Stephen Lin, ketidaklengkapan seperti itu sudah menjadi keharusan dalam hidup. Karena ketidaklengkapan itulah aku lebih menghargai segalanya. Ya, jika Zixia tidak pergi, aku tidak akan menyadari bahwa aku sangat mencintainya. Saat itu, aku tidak merasa dia bisa, aku tidak hidup tanpa dia. Setelah dia pergi, aku merasakan sakit dari hatiku untuk pertama kalinya. Petik 2. Fang Ren juga menutup matanya, bergumam pada dirinya sendiri. Stephen Lin menatapnya dengan heran, tidak tahu mengapa dia menjadi seperti ini. Bab 3336. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 1 jam berlalu dalam sekejap mata, dan Fang Ren masih bergumam pada dirinya sendiri, seolah linglung. Stephen Lin tidak tahu berapa lama Fang Ren harus melakukan ini, jadi dia hanya berdiri dan berjalan mengitari platform tinggi. Ketika Stephen Lin kembali ke Fang Rennya lagi, Fang Rennya masih bergumam sendiri. Hal ini membuat Stephen Lin sedikit kesal, tetapi dia tahu tidak ada artinya menjadi gelisah sekarang, karena dia sama sekali tidak dapat membunuh monyet di depannya. Apalagi setelah mengetahui cerita monyet ini dan berbagi cerita dengan monyet tersebut, monyet ini sudah berbeda dengan binatang penjaga lainnya. Dalam pandangan Stephen Lin, Fang Ren hanyalah orang miskin yang mencari pertolongan di sini itu saja. Lupakan, ini masalah besar untuk tidak pergi ke lantai 3. Stephen Lin menghela nafas, lalu berbalik dan berjalan ke tepi platform tinggi, dan melompat dari platform tinggi. Setelah mendarat, Stephen Lin berjalan lurus ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, Stephen Lin sampai di sambungan antara lantai 1 dan lantai 2. Stephen Lin masuk ke sambungan, dan menaiki tangga ke lantai pertama. Lantai pertama kosong, seperti sebelumnya. Stephen Lin terus berjalan maju, dan akhirnya sampai di pintu keluar menara langit. Pintu di sini tertutup, tetapi ada sebaris kata yang tertulis di sisi pintu. Hanya keluar tetapi tidak masuk. Stephen Lin melihat baris kata ini dengan heran, dan kemudian menyadari bahwa pintu ini harus menjadi pintu satu arah,
yang berarti Anda tidak dapat masuk setelah Anda keluar. Dengan kata lain, jika kamu keluar dari sini, kamu mungkin tidak akan bisa masuk setelah beberapa saat. Jika dia tidak bisa masuk ke sini, itu berarti dia tidak bisa masuk ke lantai 3. Namun, jika Fang Renye tidak terbunuh, dia tidak akan bisa masuk ke lantai 3. Dan dia tidak bisa membunuh orang lain. Jadi kesimpulannya, dia tidak bisa masuk ke lantai 3 apapun yang terjadi. Karena itu, apa yang masih kamu lakukan di sini? Stephen Lin menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu di depannya. Begitu pintu terbuka, kekuatan isap masuk dari luar pintu, menyedot Stephen Lin keluar. Stephen Lin hanya merasa matanya menjadi gelap, dan kemudian penglihatannya kembali normal. Lantian muncul di depan Stephen Lin. Stephen Lin melihat lebih dekat dan menemukan bahwa dia telah keluar dari menara langit. Namun, ketika Stephen Lin melihat sekeliling, dia benar-benar terpana. Seluruh metaverse sebenarnya adalah ruang mandiri, dengan pegunungan, sungai, serangga terbang, burung, dan hewan di dalamnya. Sederhananya, ini agak mirip dengan hutan hujan tropis tertentu di bumi. Tetapi saat ini, di matanya, pegunungan asli, sungai dan sungai semuanya telah menghilang. Digantikan oleh puing-puing. Gunung dan sungai runtuh, sungai mengering, dan bahkan bunga, tumbuhan, dan pepohonan berantakan saat ini. Pada saat ini, Stephen Lin samar-samar mendengar suara mendengung dari arah tertentu. Stephen Lin menoleh untuk mengikuti prestise. Dan ketika dia melihatnya, mata Stephen Lin tiba-tiba melebar. Pada jarak yang sangat jauh darinya, sebuah retakan besar muncul di udara. Di bawah retakan itu, tanah telah benar-benar runtuh, dan terus-menerus ada benda-benda di tanah, seperti tanaman dan pohon terbang ke udara, terbang menuju retakan, dan ketika tanaman dan pohon ini mendekati retakan, rerumputan dan pepohonan robek menjadi bubuk oleh retakan, menghilang di udara. Apa itu? Stephen Lin bertanya dengan ngeri. Space Rift. Suara idiot itu terdengar. Keretakan spasial. Mengapa muncul di sini? Stephen Lin bertanya dengan penuh semangat. Saya tidak tahu detailnya, tetapi Space Rift itu sangat aktif. Saya baru saja memindainya. Ujung Space Rift yang lain terhubung ke ruang kosmik lain. Hubungan antara dua ruang kosmik sangat tidak stabil, dan ruang keretakan terus tumbuh. Kata si idiot. Stephen Lin tidak berani berpikir terlalu banyak, jadi dia berakselerasi sangat jauh. Ketika Stephen Lin terbang sekitar 1 kilometer jauhnya dari celah antariksa, dia jelas merasakan daya tarik besar yang datang dari celah antariksa. Stephen Lin terus terbang ke depan, dan ketika dia berada sekitar 100 meter dari celah ruang angkasa, daya tariknya sudah begitu kuat sehingga dia harus melawannya. Pada saat ini, situasi celah ruang lebih terlihat di mata Stephen Lin. Stephen Lin dapat dengan jelas melihat bahwa ruang di sekitar celah ruang penuh dengan ruang yang terdistorsi, dan ada kilatan petir yang menembusnya. Murid Stephen Lin sedikit menyusut, dan matanya dengan cepat tertarik lebih dekat. Luar angkasa, bukan bumi. Stephen Lin bertanya. Itu memang bumi, kata si idiot. Brengsek, begitulah. Sebuah retakan muncul di metaverse, dan retakan itu menghasilkan isapan, menyedot banyak hal di metaverse di luar, seolah-olah pintu pesawat yang terbang di udara tiba-tiba terbuka, dan bunga serta tanaman hal-hal seperti pohon tidak cukup kuat, sehingga terkoyak setelah tersedot, dan harta karun serta beberapa kemampuan khusus itu masuk ke bumi melalui celah ini tanpa kerusakan. Jadi ada begitu banyak monster di bumi dalam beberapa bulan terakhir. Harta karun. Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Menilai dari situasi saat ini, apa yang kamu katakan seharusnya benar. Kata si idiot. Sial, apa yang terjadi di sini? Mengapa ada retakan seperti itu? Tanya Stephen Lin. Mungkin itu ada hubungannya dengan kunci yang kamu hancurkan di metaverse hari itu. Kunci itu memiliki kemampuan untuk membuka ruang metaverse. Ketika kunci dihancurkan olehmu,
Itu menghancurkan jalan menuju metaverse, menciptakan ruang keretakan. Si idiot menjelaskan. Jadi, semua ini mungkin karena aku. Tanya Stephen Lin. Ya, lalu apakah ada cara untuk memperbaiki celah itu? Stephen Lin bertanya. Kecuali kamu memiliki kekuatan ilmiah dan teknologi dari peradaban yang lebih tinggi, kekuatan teknologi bumi tidak akan mampu memperbaiki celah tersebut, kata si idiot. Lalu apa yang terjadi jika kamu melepaskannya? Stephen Lin bertanya. Jika dibiarkan saja, reef akan terus membesar, dan daya tariknya juga akan meningkat. Saat reef tumbuh sampai batas tertentu, semua yang ada di seluruh metaverse akan tersedot ke dalam reef dan memasuki ruang di mana bumi berada. Waktu, metaverse juga akan hancur total. Runtuh. Bab 3337. Stephen Lin dikejutkan oleh kata-kata si idiot. Dia tidak pernah berpikir bahwa menghancurkan kunci metaverse hari itu akan memicu runtuhnya metaverse. Pada saat ini, boom, tanda seru. Terdengar suara gemuruh di depan Stephen Lin, dan kemudian, retakan seperti jaring laba-laba menyebar dari celah tersebut. Sebagian besar langit penuh retakan seperti cermin yang jatuh ke tanah. Ruang menjadi semakin tidak stabil. Jika terus seperti ini, mungkin tidak lama lagi metaverse akan benar-benar runtuh, kata si idiot. Apakah menara langit akan tersedot saat itu? Stephen Lin bertanya. Ya, dan selain Tower of the Vault of Heaven, semua yang ada di sini juga akan muncul di luar, kata si idiot. Kerusakan apa yang akan terjadi pada bumi dan alam semesta? Stephen Lin bertanya. Yang pertama adalah perubahan dimensi waktu, tetapi ini tidak akan mempengaruhi kehidupan. Yang kedua adalah banyak hal di sini akan disemprotkan ke dunia luar dan muncul di mana-mana di bumi, yang akan berdampak tertentu pada ekologi dunia, bumi dan kognisi orang-orang. Kata bodoh. Apakah itu akan menyebabkan kehancuran bumi? Stephen Lin bertanya. Tidak, ini hanya ruang kecil, tidak cukup untuk mempengaruhi stabilitas ruang bumi, kata si idiot. Itu bagus. Stephen Lin menghela nafas lega. Setidaknya dalam kasus ini, setidaknya pecahnya metaverse tidak akan menyebabkan kehancuran bumi. Tingkat risiko telah turun drastis, dan mungkin mirip dengan tenggelamnya medan perang ekstrateritorial. Saat itu, boom, ada suara keras lain di depan Stephen Lin, dan retakan yang telah mengisi ruang itu berlipat ganda beberapa kali. Dan ketika retakan itu menjadi semakin banyak hisapan datang dari retakan. Stephen Lin harus menggunakan banyak kekuatan untuk dapat melawan hisap, dan di tanah, lebih banyak benda yang lebih jauh tersedot oleh retakan tersebut. Hisap itu, apakah kamu yakin ujung retakan adalah alam semesta tempat bumi berada? Stephen Lin bertanya. Ya, sangat yakin, kata si idiot. Lalu jika saya memasuki celah, apakah saya akan muncul di bumi? Stephen Lin bertanya. Secara teoritis, memang begitu, kata si idiot. Oke, aku mengerti. Stephen Lin mengangguk, lalu mengendurkan tubuhnya. Saat berikutnya, tubuh Stephen Lin terbang menuju celah, dan hisapan yang kuat membuat kecepatan Stephen Lin terus meningkat. Dalam sekejap mata, Stephen Lin telah sampai kurang dari 10 meter tepat di depan celah itu. Sesampainya di sini, Stephen Lin merasakan kekuatan robek yang mengerikan bahkan lebih. Kekuatan ini sangat kuat bahkan seorang prajurit di tingkat Battle Saint mungkin akan tercabik-cabik oleh kekuatan robek ini. Untungnya, tubuhnya sudah mencapai level Titan, jadi kekuatan sobek semacam ini hampir seperti menggelitiknya. Stephen Lin terus bergerak maju. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk melewati celah ini dan kembali ke bumi. Jika terbukti bahwa celah ini bisa dilewati, maka akan jauh lebih mudah baginya untuk datang ke metaverse di masa depan. Stephen Lin membuat beberapa penyesuaian di depan retakan, lalu menarik napas dalam-dalam, dan langsung berlari ke celah tersebut. Saat dia memasuki celah, seluruh tubuhnya tiba-tiba melambat, seolah memasuki waktu peluru. Tidak hanya tubuhnya, tetapi juga semua inderanya melambat seketika saat ini. Stephen Lin sangat terkejut,
karena perasaan ini sangat aneh, semuanya melambat saat ini. Namun, perasaan ini hanya bertahan beberapa detik, saat berikutnya, dorongan besar tiba-tiba menghantam, dan tubuh Stephen Lin tiba-tiba didorong ke depan. Ketika Stephen Lin sadar kembali, tubuhnya terbang ke depan dengan cepat, dan dorongan yang mengerikan terus-menerus mendorongnya dari belakang. Stephen Lin dengan cepat mengerahkan kekuatan untuk menghentikan tubuhnya, lalu melihat sekeliling. Melihat ini, Stephen Lin sangat gembira. Saat ini, dia berada di luar angkasa, dan di bawahnya ada bumi yang sangat besar. Aku kembali. Stephen Lin mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, lalu melihat ke belakang. Yang mengejutkan Stephen Lin adalah tidak ada apapun di belakangnya. Keretakan hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 3338. Stephen Lin melihat sekeliling dan menemukan bahwa memang tidak ada retakan di sekitarnya. Di mana celahnya? Stephen Lin bertanya. Pada posisi 156 meter dengan arah 90 derajat di depan Anda, karena perbedaan sumber cahaya yang terlihat, retakan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Anda dapat menggunakan kemampuan persepsi Anda untuk menyelidikinya, kata si idiot. Gunakan persepsi untuk mendeteksi. Stephen Lin segera mengaktifkan 3 persepsi. Dengan pembukaan 3 persepsi, dia jelas merasakan retakan lebih dari 100 meter di depan, dan fluktuasi energi gelap di retakan itu sangat aktif, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tidak heran tidak ada negara yang mendeteksi retakan ini sampai sekarang, jadi tidak bisa dilihat. Stephen Lin tiba-tiba menyadari, dan kemudian dia terbang lurus ke arah retakan tersebut. Sekarang dia telah datang ke bumi dari metaverse. Stephen Lin ingin mencoba untuk melihat apakah dia dapat kembali ke metaverse dari bumi. Jika dia bisa kembali, itu berarti dia bisa bolak-balik antara metaverse dan bumi kapan saja di masa depan. Namun, dorongan dari retakan mencegah Stephen Lin terbang menuju retakan. Stephen Lin berhenti dan bertanya dengan takjub, mengapa ada dorongan yang begitu kuat? Robek, dan Anda berada di bagian luar tas dan Anda akan terkena air yang memancar di dalamnya, kata si idiot. Oh, Stephen Lin langsung mengerti, dan kemudian melaju menuju celah. Saat Stephen Lin semakin dekat dan semakin dekat ke celah, dorongan itu menjadi semakin kuat. Ketika Stephen Lin mencapai posisi sekitar 10 meter dari retakan, kekuatan retakan tersebut telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Kekuatan ini cukup untuk memastikan bahwa tidak ada satelit manusia yang dapat memasuki retakan tersebut karena faktor kebetulan. Namun, kekuatan ini tidak cukup kuat untuk Stephen Lin, jadi dia akhirnya terbang ke celah. Ketika Stephen Lin memasuki celah, perasaan bahwa semuanya melambat muncul lagi. Stephen Lin mengerahkan kekuatannya dan terus terbang ke depan 10 detik kemudian. Dengan guncangan ruang di depannya, Stephen Lin menemukan dirinya kembali di metaverse. Benar saja, Anda bisa bepergian bolak-balik. Stephen Lin mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, lalu berbalik dan bergegas ke celah itu lagi. 10 detik kemudian, Stephen Lin kembali ke alam semesta tempat bumi berada, lalu langsung berakselerasi dan terbang ke arah negara A. Dia harus pergi ke negara untuk membuat keputusan tentang hal-hal tertentu. Dalam perjalanan, Stephen Lin memberikan beberapa perintah kepada pasukan yang telah dia atur di negara A, dan pada saat yang sama mengirim pesan ke Barton. Beberapa jam kemudian, Stephen Lin akhirnya terbang melintasi ibu kota negara A. Tepatnya, itu terbang di atas istana Raja A. Sistem pertahanan istana segera mendeteksi kedatangan Stephen Lin, dan alarm pertahanan udara segera berbunyi. Setelah itu, senjata yang tak terhitung jumlahnya mengunci Stephen Lin di udara, dan helikopter lepas landas untuk mengepung Stephen Lin. Namun, meski dikelilingi oleh begitu banyak senjata, Stephen Lin tidak takut. Dia melihat ke bawah ke istana di bawah dan berkata dengan lantang, "Babaro, aku beri kamu waktu sebentar untuk muncul di depanku." Petik 2. Stephen Lin, kamu sudah dikepung, segera mendarat di tanah dan ditangkap tanpa perlawanan.
Suara keras terdengar dari pengeras suara di istana. Aku dikepung. Mata Stephen Lin berkilat dingin. Saat berikutnya, helikopter yang melayang di sekitarnya meledak, dan satu persatu jatuh ke tanah. Gemuruh. Helikopter itu menghantam tanah dan meledak dengan keras, berubah menjadi bola api satu persatu. Tembak. Orang-orang di istana memberi perintah untuk menembak tanpa ragu. Setelah itu, tembakan artileri yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Stephen Lin yang berada di udara. Namun, semua tembakan artileri ini meledak langsung saat mendekati Stephen Lin. Sekelompok api meledak di sekitar Stephen Lin, menelan Stephen Lin. Setelah beberapa salvo, serangan itu berhenti. Di istana, Barbaro menatap monitor di depannya dengan wajah yang sangat jelek. Dia tidak mengira bahwa beberapa putaran salvo ini akan dapat membunuh Stephen Lin, karena belum lama ini, Tuhan Yang Maha Esa mengatakan kepadanya bahwa ledakan nuklir yang terjadi di sebelah ibu kota telah disiapkan olehnya untuk membunuh Stephen Lin, dan sekarang Stephen Lin muncul di sini, membuktikan bahwa ledakan nuklir tidak membunuh Stephen Lin. Karena ledakan nuklir gagal membunuh Stephen Lin, dia tidak berpikir bahwa tembakan artileri di istananya dapat membunuh Stephen Lin. Di layar, saat asap dan api menghilang, sosok Stephen Lin muncul di tengah layar. Dia masih melayang di udara tanpa kerusakan apapun. "Apakah kamu sudah menghubungi kerajaan naga?" Barbaro bertanya kepada bawahannya. "Kami sudah menghubungi Long Guo," kata bawahan itu. "Apakah sinyal siaran video sudah mulai terpancar?" Barbaro bertanya lagi. "Transmisi telah dimulai, dan sinyal dari semua stasiun TV di negara tersebut telah terhubung ke sinyal langsung," kata bawahan itu. "Itu bagus." Barbaro menghela nafas lega. Pada saat ini, Stephen Lin di monitor tiba-tiba mendarat ke tanah. Dengan keras, Barbaro yang berada di rumah persembunyian bahkan mendengar suara Stephen Lin mendarat di tanah. Dengan keras, Barbaro yang berada di rumah persembunyian bahkan mendengar suara Stephen Lin mendarat di tanah. Wajah Barbaro menegang, dia menjilat bibirnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Dia tidak boleh berani melakukan apapun padaku, aku Raja Negara A, Joy masih di tanganku." Di sisi lain, di alun-alun dari istana, Stephen Lin berdiri di tanah dengan tangan di sakunya, dan berkata tanpa ekspresi, "Kamu masih punya 30 detik, jika kamu tidak muncul setelah 30 detik, maka aku akan mengeluarkanmu dari istana ini dengan tanganku sendiri." Lalu kubur lagi. Petik 2. Di sekeliling Stephen Lin, anggota penjaga istana yang tak terhitung jumlahnya mengawasinya dengan gugup dengan senjata di tangan mereka. Sebagian besar waktu, jumlah dan senjata menentukan arah perang, tetapi sekarang, ketika mereka menghadapi Stephen Lin, situasi ini telah berubah. Meskipun Stephen Lin hanya satu orang, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh begitu banyak dari mereka dengan begitu banyak senjata. Setiap orang bermeditasi di dalam hati mereka, berharap raja mereka dapat berdiri, sehingga setidaknya mereka tidak perlu berdiri. Menghadapi situasi ini sendirian seorang pria seperti setan. Saat itu, seorang pria berjalan keluar dari istana. Melihat pria ini, semua orang bersorak, "Yang mulia raja." Bab 3339. Barbaro akhirnya meninggalkan rumah persembunyian dan muncul di depan Stephen Lin, karena dia tahu bahwa bersembunyi itu tidak berarti. Jika Stephen Lin benar-benar menjadi gila dan menghancurkan istana, itu akan membuat semuanya menjadi lebih buruk. Menjadi lebih menyusahkan. Barbaro mengenakan pakaian seorang raja dan memegang tongkat Idarsis di tangannya. Dia berjalan keluar istana, berjalan ke tangga di depan istana, menatap Stephen Lin yang berada puluhan meter di depannya, mengerutkan kening dan berkata, "Stephen Lin, mengapa kamu memaksa masuk ke istanaku? Jika bukan demi Kiaoma, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu di sini," kata Stephen Lin dingin. "Apa maksudmu?" Barbaro bertanya dengan gelap. "Sekarang aku ingin kamu melakukan dua hal. Jika kamu melakukannya, maka aku tidak akan membunuhmu," kata Stephen Lin. "Tidak masuk akal,
kamu pikir kamu ini siapa? Aku adalah raja yang sah di negara ini, beraninya kamu membunuhku. Barbaro berseru dengan semangat. Aku berpikir dengan cara yang sama sebelumnya. Lagi pula, aku adalah orang yang positif sekarang. Membunuh seorang raja dengan gegabah akan berdampak besar pada citraku, dan aku juga ingin melihat seberapa dalam kerja samamu dengan pohon kehidupan. Tapi, sekarang aku sangat marah, dan sekali aku marah, aku tidak akan repot-repot mempermainkanmu. Stephen Lin menyeringai. Apa yang kamu coba lakukan, Stephen Lin? Apakah kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan sekarang telah melanggar hukum internasional? Jika kamu segera pergi dari sini, maka aku tidak akan peduli padamu. Jika kamu terus mengancamku, bahkan menembak saya percaya bahwa negara-negara di dunia, terutama kerajaan naga, tidak akan duduk diam. Izinkan saya memberitahu Anda, semua yang Anda lakukan disiarkan langsung ke ratusan juta orang di luar istana. Apakah Anda ingin mereka menonton apakah Anda membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu? Kata Barbaro. Apakah Anda selalu berpikir bahwa identitas saya saat ini akan memengaruhi perilaku saya? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Bukankah seluruh dunia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menciptakan dewa sepertimu? Apakah mereka akan menyaksikan dewa ini jatuh? Barbaro bertanya, menatap Stephen Lin. Kamu sedikit salah. Bukan karena seluruh dunia menghabiskan begitu banyak upaya untuk menciptakan dewa seperti saya, tetapi saya adalah dewa, kata Stephen Lin, dan tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Ledakan. Setelah suara keras, dari tengah kaki Stephen Lin, retakan menyebar ke segala arah. Para prajurit yang berdiri tidak jauh dari Stephen Lin tidak dapat mengendalikan tubuh mereka, dan terhuyung-huyung ke tanah saat tanah retak. Hanya dengan satu tendangan, Stephen Lin benar-benar menyebabkan lebih dari separuh tentara di sekitarnya jatuh. Melihat pemandangan ini, ekspresi Barbaro menjadi sangat jelek. Oke, mari kita mulai bisnis. Dua hal, pertama, serahkan Joey, dan kedua, beritahu aku di mana Bogut berada, kata Stephen Lin. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Barbaro menggelengkan kepalanya. Kamu menculik temanku Joey dan memaksa ayah Joey, Barton, untuk bekerja sama denganmu dalam menjual sensui, pengganti jus buah. Apakah menurutmu kamu bisa menyembunyikan hal-hal ini dariku? Tanya Stephen Lin. Apa? Barbaro menatap Stephen Lin dengan kaget. Apakah kamu pikir kamu dapat menyembunyikan dariku bahwa kamu bekerja sama dengan pohon kehidupan untuk mengubah jus buah menjadi sensui? Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Kamu berbicara omong kosong, jus apa yang diubah menjadi cangkang? Sensui yang kami teliti adalah pengganti jus buah, bukan jus buah, jangan bicara omong kosong. Kata Barbaro bersemangat. Saya berbicara omong kosong. Stephen Lin mencibir, lalu mengangkat tangannya dan menepuknya. Saat berikutnya, suara mesin yang dalam terdengar dari kejauhan. Beberapa detik kemudian, sebuah pesawat tempur aneh muncul di atas Stephen Lin. Melihat pesawat tempur ini banyak orang terbelalak, karena pesawat tempur ini terlihat sangat mirip dengan pesawat luar angkasa di film sci-fi. Apa ini? Saat semua orang bertanya-tanya, sebuah pintu terbuka di bawah pesawat tempur. Bab 3340. Seseorang keluar dari pintu, lalu jatuh dengan ringan dari udara, dan mendarat di samping Stephen Lin. Barton. Barbaro menatap pihak lain dengan kaget. Dia tidak menyangka orang ini adalah Barton. Barbaro tidak mengharapkan itu. Barton menatap Barbaro dengan dingin. Barton, kenapa kamu di sini? Barbaro bertanya. Jangan berpura-pura menjadi Barbaro lagi, saya sudah memberitahu Tuan Stephen Lin apa yang telah Anda lakukan. Sekarang setelah Anda mengarahkan kamera ke sini, saya akan memberitahu Anda apa yang telah Anda lakukan terhadap saya dunia. Hadirin sekalian, alasan mengapa saya meninggalkan perkumpulan Taisan pada awalnya adalah karena Barbaro menculik putra satu-satunya Joey dan mengancam
Saya untuk mematuhinya dengan Joey sebagai peran sebagai upaya terakhir, saya hanya bisa mematuhinya perintah untuk mundur dari perkumpulan Taisan, dan untuk membantunya menjual Sensui, pengganti jus, dan yang disebut pengganti jus sebenarnya adalah jus. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menghukum perusahaan, pekerja, dan yang disebut peneliti ilmiah Sensui. Investigasi, sebagian besar mereka adalah mantan anggota pohon kehidupan. Kata Barton keras. Barton, kau bajingan, beraninya kau mengkhianatiku. Aku akan mengirim anakmu ke neraka sekarang juga. Barbaro berteriak marah saat melihat rencananya terungkap. Pada saat ini, suara ledakan terdengar dari sebuah bangunan di kejauhan. Semua orang melihat gedung itu. Dengan suara ledakan, beberapa orang keluar dari gedung. Melihat orang-orang tersebut, wajah Barton berubah drastis. Nah, teriak Barton bersemangat ketika dia melihat Joey di antara yang lain. Ayah. Joey juga melihat ayahnya, dan bergegas menuju Barton dengan penuh semangat. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin? Aku jelas menyembunyikannya di dasar, bagaimana dia bisa diselamatkan dengan begitu mudah? Barbaro menggelengkan kepalanya tak percaya. Jika bukan untuk menyelamatkan orang, apakah menurutmu aku akan membuang banyak waktu berbicara denganmu? Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Apa? Barbaro menatap Stephen Lin dengan heran. Saya di sini untuk menarik perhatian Anda, dan saya telah menahan sebagian besar kekuatan di istana Anda di sini, dan orang-orang saya mengambil kesempatan untuk menyelinap ke penjara bawah tanah tempat Anda menahan Joey dan menyelamatkan Joey. Saya tidak mengerti, dia benar-benar seorang kepala suku yang tidak berpendidikan, kata Stephen Lin menghina. Mata Barbaro melebar, dan baru kemudian dia mengerti mengapa Stephen Lin baru saja membuat perkelahian besar, ternyata untuk menipu orang. Nasib, kamu tidak boleh membiarkannya pergi, dia membunuh Kiaoma. Seru Joey bersemangat. Apa? Stephen Lin memandang Joey dengan heran. Saat ini, dia tidak tahu bahwa Kiaoma sudah mati, karena Barton tidak pernah menyebutkannya dari awal sampai akhir. Dia meminta Kiaoma untuk membunuhku, tetapi Kiaoma tidak mau dan memilih untuk bunuh diri. Kata Joey. Kamu bajingan. Mata Stephen Lin berkilat dengan niat membunuh yang ganas, dan dia bergegas menuju Barbaro dalam sekejap. 95% dari serangan itu menakutkan saat ini, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan dia muncul di depan Barbaro hampir dalam sekejap. Namun, Barbaro bukan pemula, dia bereaksi sangat cepat, dan langsung menusuk Stephen Lin dengan tongkat adaksi di tangannya. Pada saat yang sama, laser yang membakar ditembakkan dari ujung tongkat kerajaan. Bentak, tangan Stephen Lin langsung meraih bagian atas tongkat Aidasi, lalu menekan ibu jarinya di ujungnya, langsung menghalangi sinar laser, lalu tangan Stephen Lin berputar dengan keras. Bagian atas staf Aidasi ditekuk oleh Stephen Lin begitu saja. Barton memandang tongkat adaksinya dengan heran. Senjata suci seperti itu sebenarnya ditekuk seperti ini. Stephen Lin ini, kenapa dia begitu kuat? Tepat ketika Paten tertegun, Stephen Lin mengangkat kakinya dan menendang Paten. Dengan keras, Barton terbang seperti bola meriam, menabrak dinding di belakangnya dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah. Batuk-batuk-batuk. Barton batuk beberapa kali dengan tergesa-gesa, dan batuk darah beberapa suap. Katakan padaku di mana Bogut sekarang. Stephen Lin menatap Paten dan berkata, Aku tidak kenal Bogut. Barton menggelengkan kepalanya. Jangan katakan itu. Mata Stephen Lin berkilat dingin, dan dia muncul tepat di depan Paten, mengangkat tangannya dan meninju Paten. Ledakan. Stephen Lin meninju Barton di tanah, membuat lubang di tanah. Mendengar suara ini, para prajurit yang berdiri di alun-alun di kejauhan saling memandang dengan cemas. Berbicara secara logis, raja mereka dipukuli, dan mereka ingin membantu, tetapi orang yang mengalahkan raja mereka adalah Stephen Lin.
Orang paling kuat dalam sejarah dunia belum pernah terbunuh oleh begitu banyak senjata panas, jadi mengapa mereka harus menghentikannya? Namun, masih ada orang yang sangat setia kepada raja. Orang-orang ini adalah anggota pengawal raja, mereka bergegas menuju Stephen Lin, dan melancarkan serangan tanpa rasa takut ke Stephen Lin. Semangat mereka patut dipuji, tetapi tidak bisa mengubah keadaan. Semua orang yang bergegas menuju Stephen Lin dikirim terbang oleh Stephen Lin setelah pertemuan tatap muka. Stephen Lin berdiri di sana seperti dewa perang yang tak terkalahkan, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Barbaro jatuh ke tanah, menatap Stephen Lin di depannya, dan akhirnya ketakutan. Bilang, kata Barbaro. Di mana dia? Stephen Lin bertanya. Dalam 120 km ke arah barat laut, pangkalan pohon kehidupan, tepat di sebelah kota Burka, kata Barbaro. 120 km, tidak jauh. Bawa aku ke sana, kata Stephen Lin, meraih Barbaro, lalu berjalan ke alun-alun. Di alun-alun, orang-orang menodongkan senjata mereka ke Stephen Lin, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Aku akan mencari Bogut, Bahuang, kirim Barton dan yang lainnya keluar dari sini. Stephen Lin berkata kepada Chen Bahuang yang baru saja menyelamatkan Joey. Jangan khawatir, aku akan mengirim mereka pergi dengan selamat. Chen Bahuang mengangguk. Setelah itu, Stephen Lin meraih paten dan terbang langsung ke Solnu. Saat berikutnya, mesin Solnu menyala dan menghilang di depan semua orang dengan deru. Di alun-alun, para penjaga saling memandang. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.